Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah kita dapat belajar bersama kembali pada hari ini. Dan pada materi ini, kita akan membahas butir-butir penting dan simpulan yang terkandung dalam buku non-fiksi. Namun, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar tersebut merupakan susunan buku di perpustakaan. Jika kamu gemar membaca, tentu tidak asing lagi dengan beberapa jenis buku, bukan? Ada banyak manfaat membaca buku. Salah satunya meningkatkan memori dan pemahaman. Dengan sering membaca, seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk memproses ilmu pengetahuan, mempelajari berbagai disiplin ilmu, dan menerapkannya dalam hidup. Pada bab ini akan dibahas tentang kegiatan yang berkaitan dengan membaca buku dan mengulas isinya. Pembelajaran dalam bab ini akan memfokuskan kamu pada literasi bacaan teks non-fiksi dan juga fiksi. Dengan demikian, kompetensi dasar pada materi ini ialah menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca, dan mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi secara singkat. Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis atau disusun atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Buku pengayaan atau non-fiksi dapat menunjang pembelajaran tentang materi mata pelajaran di sekolah. Adapun contoh buku-buku non-fiksi antara lain ialah bahasa, agama, sosial, politik, kesehatan, pertanian, peternakan, iptek, budaya, biografi, opini, esai, jurnal, ensiklopedia, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi informasi butir-butir penting yang terdapat dalam buku non-fiksi, kamu dapat menggunakan teknik membaca skimming. Membaca skimming merupakan suatu keterampilan membaca sekilas untuk menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Dengan teknik ini, mata harus bergerak di baris-baris pertama yang mengandung ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Kemudian, melompati dan berhenti di beberapa detail tertentu yang penting dan menunjang ide pokok. Selanjutnya, alasan mengapa teknik membaca skimming banyak digunakan, diantaranya ialah pertama, untuk memeriksa sebuah bab dalam buku, dan yang kedua, untuk memeriksa bahan bacaan untuk menilai apakah bahan bacaan tersebut mengandung jenis informasi yang sedang kita cari. Kemudian, untuk dapat menemukan butir-butir penting dari buku non-fiksi, kita harus menemukan satu pikiran utama dari masing-masing paragraf. Selanjutnya, untuk menilai buku non-fiksi harus mencakup hal-hal berikut. Pertama, data lengkap buku, meliputi nama penulis, judul buku, kota terbit buku, penerbit buku, tahun terbit buku, jumlah halaman, dan seterusnya. Kedua, garis besar buku dapat ditelusuri melalui halaman daftar isi. Daftar isi adalah urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau penulisan. Fungsi daftar isi ialah untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Ketiga, keunggulan buku, misalnya dari segi fisik buku atau isi buku. Segi fisik buku dapat dilihat dari cover buku, kualitas kertas yang digunakan, gambar yang menarik, dan sebagainya. Sementara itu, untuk isi buku dapat diuraikan keutuhan isi buku, bahasa yang digunakan, kualitas kedalaman isi buku,
kelengkapan isi buku, dan sebagainya. Yang keempat, kelemahan buku, yaitu hal-hal yang menjadi kekurangan dari buku tersebut. Dan yang kelima, kesimpulan, yaitu berisi simpulan dari sebuah buku yang dibaca dan memuat komentar apakah buku tersebut layak atau tidak untuk dibaca. Setelah menilai buku berdasarkan kelebihan dan kekurangan buku, kamu dapat memberikan kesan pribadimu terhadap buku ilmiah yang kamu baca. Mempertunjukkan kesan pribadi berarti kamu harus menuliskan berbagai hal yang ada dan membekas di pikiranmu setelah membaca buku ilmiah tersebut. Kesan pribadimu dapat diuraikan dalam bentuk teks eksplanasi. Untuk menulis kesan pribadi dalam bentuk teks eksplanasi singkat, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, membaca buku dan menemukan butir-butir pentingnya. Kedua, menyimpulkan isi keseluruhan buku. Ketiga, mengidentifikasi data buku dan menilai isi serta tampilan buku atau kelebihan dan kekurangan buku. Dan yang keempat, menulis kesan pribadi dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi, yaitu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Cukup sekian pembahasan materi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat dan semangat, dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.